Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, dan para pendengar Radio Dais yang kami hormati, dan para pemirsa MAJD TV dan sekarang di TVku yang saya muliakan. Pada siang ini kami akan menjelaskan tentang fadilahnya Lailatul Baraqah. Ini dalam kitab Durratun Nasihin halaman 221. Surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai dengan ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim wallahu a'lamu bimuradih dalam tafsir Jalalain ya. Kalau di sini di tafsir Bedawi Hamim wal kitabil mubin, ini demi kitab yang menjelaskan jelas Al-Quran. Kitab mubin itu ialah Al-Quran. Wal wawu lil atfi, wawu di situ, wal kitabil mubin, wal itu lil atfi karena atap. Ingkana hamim muqassaman bihi, itu dikatakan atap jika lafal hamim itu dibuat sumpah. Hamim itu. Tapi wa illa jika tidak, hamim tidak dibuat sumpah ya, fal qasami, maka wawu karena il qasam untuk sumpah demi ya. Wal jawabu iku qauluhu, jawabnya adalah jawabnya qasam sumpah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi, yakni fi Lailatul Qadri, ialah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jelas surah Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta ma'tula'il fajr. Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Min khair min alfi syahrin. Karena apa? Satu, turunnya Al-Quran, dan kedua tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunlah para malaikat dan Jibril dengan izin Allah.
awil baro'atu fidul qadri awil baro'ati atau malam baro'ah, Lailatul Baro'ah. Ubtudiya fiha inzaluhu wa anzilu fiha jumlatan ila sama'id dunya, sehingga dimulai di dalam Lailatul Qadar itu inzaluhu, turunnya kitab yaitu Al-Qur'an. Wa unzila, diturunkan kitab itu fiha, di dalam Lailatul Qadar atau Lailatul Baro'ah, jumlatan, secara keseluruhan. Jumlatan itu maknanya keseluruhan, min suratul Fatihah ila suratul An-Nas. Bukannya itu jumlah semuanya. Dari langit dunia, min lauhil mahfud, dari lauhil mahfud, ya. Kemudian summa unzila, secara keseluruhan itu diturunkan dari lauhil mahfud ila sama'id dunya kepada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nujuman, diturunkan kepada Rasulullah secara nujuman, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Contohnya pertama kali ayat yang turun Iqra, tapi di dalam Iqra itu pertama kali turun, kemudian terakhir al yauma akmaltu lakum dinakum, itu yang terakhir. Jadi turun ayat dari semula adalah Iqra sampai dengan turun yang terakhir al yauma akmaltu lakum. Nah, itu fi salasi wa isrina sanatan. Di sini dalam 23 tahun. Di dalam kitab yang lain tidak 23 tahun, tapi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, jadi 22 semua. Sehingga di sini dibulatkan menjadi 3 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 jam, itu sampai jamnya, Masya Allah. Secara berangsur-angsur selama di sini 23 tahun secara global. Kemudian keberkahan Lailatul Qadar barakatuh lidzalika, karena turunnya Al-Qur'an. Wa barakatuh lidzalika, karena turun Al-Qur'an itu tadi menjadi berkah. Fa inna nuzulal Qur'ani sababun lil manafi'id diniyati wa dunyawiyah. Maka sesungguhnya turunnya Al-Qur'an adalah sebab menjadi sebab bagi kemanfaatan agama, jenis agama, dan duniawiyah, jenis duniawi, manfaat untuk agama, manfaat untuk duniawiyah. Ada manafik di situ, manfaat yang luar biasa. Atau aulima fiha, atau yang kedua di dalam Lailatul Qadar atau Lailatul Baro'ah itu min nuzulil malaikati warahmati wa ijabati da'wati wa qismatin ni'mah wa faslil aqdiyah. Jadi atau karena di dalam Lailatul Qadar itu atau Lailatul Baro'ah itu turunnya malaikat, turunnya rahmah, kemudian dijabahi doa kita, jadi dakwah, dan dibagi kenikmatan, dan dipisahkan antara beberapa keputusan diputuskan. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kamilah
yang memberi kamilah yang dengan memberikan segala urusan, ya, ya, menyelesaikan segala urusan. Mundirin, kami semua yang memberi peringatan. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Mundirin. Ini adalah kalamun istiqnafun, kalam yang permulaan. Istiqnaf. Yubayyinul muqtadhiya lil inzali, karena di situ menjelaskan tentang hal yang diperlukan sesuai bagi turunnya Al-Quran itu. Demikianlah firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Barakah, Lailatul Qadar itu sehingga dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Fa inna kaunaha, maka sesungguhnya keberadaan Lailatul Qadar atau Barakah itu mufarraqul umuri, itu adalah karena memisahkan, menjelaskan perkara-perkara al-muhakkamati yang dikukuhkan, wal mutasabati wal mutalabbisati yang menggunakan bil hikmah, dengan penuh hikmah. Yang menarik ayun zala fihal Quran, sehingga diturunkan di dalam malam itu Al-Quran. Alladzi huwa min addu'imiha, karena apa? Itulah turunnya dari keagungan hikmah itu, penuh kebijaksanaan, penuh dengan hikmah. Qadhi Bedawi dalam tafsir Qadhi Bedawi, ya. Dafi tafsiri Abil Lais, ya, ini lain lagi tafsir Abil Lais. Ha mim itu diartikan ya Muhammadu bihaqqil hayyil qayyum, hai Muhammad, dengan haknya Allah maha hidup dan maha qayyum, ngatur segalanya. Itu hak mim. Wal kitabil mubin, yaitu bihaqqil Qur'ani, dengan hak demi kitab yang menjelaskan haknya Al-Quran, yang memisahkan bainal haqqi wal batili, antara hak dan batil. Intaha. Itu penjelasan tafsir Abil Lais. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul Barakah itulah fi Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Ail Bara'ah wal Bara'ah. Qala sahibul kasyaf, sehingga berkatalah orang yang ahli waskito, ya, kasyaf. Fi Lailatul Mubarakah, Lailatul Qadar. Wakila dikatakan Lailatul Nisfi min Sya'ban, pada malam nisfus Sya'ban. Jadi bukan 21 Ramadan, tapi pada malam nisfus Sya'ban. Inna kunna mundirin, ma ba'dahu tafsirul jawab bil qasami. Jadi ini sesudahnya itu sebagai jawaban kunna mundirin, bagi sumpah tadi, demi. Ay anzalna indarona tahdzirona lil kafirina minal adzabi wal iqab. Aku turunkan untuk supaya apa? Memberi peringatan dan menakut-nakuti bagi orang kafir dari siksa, azab dan iqab. Fiha, di dalam itu kitab itu
yufraku dipisah fi lailatul qadri awil baroati yusalu wa yuktabu dipisah dan ditulis ditegaskan di situ kullu amrin hakimin setiap perkara yang dikukuhkan mahkumin biwukuhi dengan turunnya perkara yang dikukuhkan itu min khairin wa syarrin wa rizkin wa ajalin wa kulli ma huwa kainin min hadhihi lailatul ukhra min asnadil qabilah berupa kebaikan ya dikukuhkan itu keburukan rezeki kemudian ajal wa kulli ma huwa kainin setiap sesuatu yang tetap min hadhil lailah pada malam itu ilatil ukhra pada malam sampai pada malam yang lain minas sanatil qabilah bersanti dari tahun yang akan datang itu Syekh Zadah wa inna ma sumiyat baro'atun wow, kenapa kok dinamakan baro'ah berarti kan tidak dengan Lailatul Qadar baro'ah gimana di anna Allah Ta'ala yu'ti fi hadhi lailah lil a'da'i wal asqiyai baro'atun minal jannah baro'ah itu maknanya karena Allah akan memberi pada malam itu bagi musuh-musuhnya bagi orang-orang celaka ya diberi apa baro'atan minal jannah bebas dari surga dia tidak akan masuk surga lepas dari surga kama qala ta'ala baro'atan minallahi wa rasulih jadi pernyataan putus dari Allah dan Rasulnya. Wa yu'ti lil asfiyai ini Allah akan berikan kepada orang-orang asfiya, orang-orang terpilih, orang-orang hebat asfiya, wal adqiya dan orang-orang yang takwa akan diberi apa? Baro'atam minan nar, kebebasan dari api neraka. Masya Allah. Jangan sampai kita baro'atam minal jannah, terlepas dari surga jangan, tapi baro'atam minal nar, bebas dari api neraka. Sehingga fiha di dalam Lailatul Qadar atau baro'ah tadi yurfa'u amalu ardi, akan diangkat amalnya orang bumi minas sanati ila sanatin, pada tahun ke tahun. Wa fiha tufraqul arzaq, pada Lailatul Qadar itu akan dibagi rezeki-rezeki. Kama qala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar itu akan dibagi, akan dipisah-pisah setiap perkara yang dikukuhkan. Wa an Ali karamallahu wajah, dari Ali karamallahu wajah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sungguh annahu qol, Nabi bersabda idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, jika ada malam separuh, malam setengah dari Sya'ban tanggal 15, faqumu laila wa sumu naharaha, bertahajudlah pada malam hari itu, beribadahlah, wa sumu, puasalah siangnya. Karena apa? Fa innallaha yunzilu fi tilkal sa'ah, Allah akan menurunkan pada jam itu, saat itu, ila sam'i dunya, ke langit dunia, indah hurubi syamsi, kekala matahari terbenam, fayaqul, Allah berkata, hal man minas minsailin, adakah orang yang akan minta? Fa'utiyahu, akan aku beri su'alahu, permintaannya. Masya Allah. Jadi Sya'ban itu luar biasa. Siapa yang berminta akan aku kasih.
Wa hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu. Adakah orang yang minta ampunan akan aku ampuni dosanya. Hal min mustarzikin fa arzuquhu. Orang yang minta rezeki akan aku beri rezeki. Hatta yatla al-fajr, sehingga akan muncul fajar. Selesai. Fajar muncul, selesai. Itu dari huruf syamsi, matahari terbenam, sampai fajar akan muncul di situ, selesai. Itu permintaan semua akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, minta rezeki akan berezeki, minta ampunan akan diampuni, minta apa saja akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatta matla'il fajr, sehingga hatta yatla'al fajr, sehingga fajar menyingsing, ya, menyingsing. Demikian jamaah yang kami hormati, mudah-mudahan kesempatan pada malam nisfu Sya'ban sesuai dengan kata beliau karo asyhadina alikal wajah dari Rasulullah Muhammad SAW, keutamaannya qumu lailaha, bertahajudlah kamu pada malamnya, wasumu naharuha, puasalah siangnya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.